episode 1. Halo Kak Fauzan. Jadi sekarang kita lagi ada kedatangan narasumber nih dari ekskul hebat yang ada di Kaflas. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya, dari ekskul mana aja sih narasumber kita? Mungkin dari Umay dulu. Halo, aku Siti Humaira Prayudi, biasanya dipanggil Umay. Aku kelas 12 sekarang, dan aku dari ekskul DBIC, itu Debat Bahasa Indonesia Kafladupa. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama aku Jessica Humaira, biasa dipanggil JJ. Aku dari kelas 11 sekarang, dan aku perwakilan dari ekskul Paskibraka. Oke, keren-keren banget ya. Ini berarti dari ekskul Debat Kafla dan Paski Kafla. Oke, langsung aja nih. Kita pertama mau nanyain ke debat atau paski dulu ya, Zah? Yang mana? Oke, kayaknya kita tanyain ke debat dulu deh. Kira-kira kamu boleh ceritain gak sih debat itu gimana? Oke, jadi sebenarnya secara umum mungkin kita tahu aja kan kalau debat itu kita beradu argumen. Tapi kalau misalnya di SMA, jadi debat itu sebenarnya ada beberapa format. Ada Asian, ada British, ada Australian juga ada beberapa. Tapi kalau misalnya di debat bahasa Indonesia di tingkat SMA, itu tuh kita pakai Asian Parliamentary. Itu tuh 3 lawan 3 gitu. Jadi nanti ada pihak government, proposisi, atau melawan pihak kontra atau oposisi gitu. Jadi nanti kita ya lawan-lawan debat gitu, kayak debat normal aja sih sebenarnya gitu. Dan ya gitu sih. Nah, kalau dari paski sendiri gimana nih? Jadi kita bisa tahu kalau Paski itu merupakan pasukan pengibar bendera. Jadi bukan hanya di tingkat sekolah, kita juga bisa mengembangkan Paski itu di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Jadi bukan hanya untuk mengibarkan bendera, kita juga bisa menciptakan sebuah sistem kekeluargaan, disiplin, mental, dan fisik yang kuat di dalam ekskul ini. Dan juga di dalam Paskibra itu juga terdapat yang namanya Korsa. Korsa itu satu untuk semua untuk satu. Jadi di situ kita banyak mendapatkan sistem kekeluargaan. Kita makna dari satu untuk semua untuk satu itu, kita tahu bagaimana cara kita berkeluarga, cara kita untuk memanusiakan manusia. Jadi sangat banyak kelebihan di ekskul itu. Wah, keren banget ya. Ada apa tuh namanya? Ada Kayak semboyan gitu ya? semua gitu, sistem Korsa, keren-keren. Tapi aku boleh tanya nggak sih ke Paski? Boleh. Kan kalau misalnya Paski ya ada seleksi kotanya kan, habis itu lanjut ke provinsi dan nasional gitu. Untuk orang-orang yang ingin jadi paskot, itu tuh seleksinya apa aja sih? Dan kira-kira yang dinilai itu apa aja sehingga orang-orang itu bisa menjadi paskot, sehingga mungkin adik-adik kelas 10 yang nonton ini bisa mempersiapkan diri dari sekarang juga gitu. Jadi kita itu akan melaksanakan seleksi di tingkat kota dahulu. Jadi seleksi-seleksi di tingkat kota ini mulai dari TWK-TU itu tentang pengetahuan kita. Jadi yang kedua, lanjut seleksi kedua itu ada kesehatan. Jadi Paskibra itu pasti memiliki jiwa dan mental yang sehat kan. Jadi setelah itu akan ada seleksi yang ketiga, itu seleksi parade. Itu melihat bagaimana postur-postur para calon Paskibra. Dan yang keempat itu ada seleksi kesemaptaan. Itu melihat fisik para Paskibra. Pasti tidak, untuk menjadi Paskibra tidak memiliki fisik yang lemah, pasti yang kuat ya Kak. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada seleksi wawancara. Itu mengetahui kepribadian para calon Paskibra. Oh gitu, berarti panjang juga ya. Banyak banget ya. Ya. Wow. Kalau debat sendiri gimana nih? Kalau debat itu sebenarnya eventnya cukup banyak ya. Tapi event dari Kemendikbud itu tuh namanya LDI. LDI itu dibagi dua juga. Ada yang NSDC itu debat bahasa Inggris. Ada juga LDBI, lomba debat bahasa Indonesia gitu. Kebetulan kan aku lomba debat bahasa Indonesia. Dan tapi di lain selain itu eventnya biasanya cukup banyak. Jadi kayak
di UNAN biasanya sering juga ngadain, kementerian-kementerian juga sering ngadain gitu. Dan dan dalam 1 tahun itu bisa 8 bahkan mungkin sampai 15 kali perlombaan itu ada gitu. Jadi kayak gitu sih. Aku boleh nanya nggak Kak ke ekskul debat? Oke, boleh banget. Untuk ekskul debat ini kan tadi Kakak bilang ada banyak event gitu kan Kak? Iya. Untuk menghadapi event-event itu Kakak melakukan latihannya itu kayak mana? Jadi sebenarnya gini, aku pertama kali turun debat itu tuh 2 bulan setelah aku keterima debat, jadi belum tahu apa-apa banget gitu. Jadi menurut aku persiapan itu sebenarnya gimana ya bilangnya? Kamu harus ikut dulu nih lomba, habis itu kamu ngerasain lomba itu seperti apa, dan dari lomba itulah menurut aku kamu belajar gitu. Karena meskipun di debat itu kita belajar teori-teori, kita belajar ya lain sebagainya gitu, menurut aku itu nggak cukup. Jadi memang harus harus sering ikut lomba gitu, bukan untuk menang tapi untuk belajar, karena itulah menurut aku persiapan yang sebenarnya gitu. Karena teori-teori juga kurang cukup kalau misalnya di debat gitu. Jadi persiapannya memang harus sering ikut lomba gitu. Di debat kan ada 3 orang. Emang kita kalau debatnya tuh kita ngomong sama-sama atau gimana sistemnya? Jadi gini, kan ada pro, ada kontra gitu kan. Jadi itu ada sebenarnya istilahnya ada banyak. Ada yang bilang PM, ada yang bilang Perdana Menteri, ada yang bilang P1 Deputy Prime dan lain sebagainya. Tapi kita ambil yang sederhana aja, ada P1, P2 dan P3 gitu. Jadi ada P1, P2, P3 Pro, ada P1, P2, P3 kontra gitu. Nanti yang ngomong pertama itu tuh P1 Pro. Nah, P1 Pro ngomong itu 7 menit 20 detik, habis itu dibalas sama P1 kontra gitu. Habis itu nanti dibalas sama P2 Pro, habis itu P2 kontra dan P3 Pro dan P3 kontra gitu. Jadi nanti ganti-gantian gitu. Berarti kalau kita misalnya kita ke debat, kita kayak nyalah-nyalahin gitu ya? Iya, enggak lah gitu. Karena gini, sebenarnya menurut aku gini ya, kalau kita debat, menurut aku nggak akan ada yang menang, nggak akan ada yang kalah. Menurut aku semua argumentasi itu benar, gimana kamu membawakannya, gimana kamu bisa memberikan alasannya. Jadi menurut aku ketika kamu debat, kayak misalnya kita debat sekarang, itu tuh nggak akan ada yang menang gitu. Even nanti di satu titik kamu merasa kamu menang, aku merasa kalah, mungkin 2 hari kemudian aku masih kepikiran harusnya aku ngomong itu nggak sih gitu. Jadi menurut aku menang dan kalahnya tuh nggak ada. Tapi debat yang diperlombakan itu tuh kan ada struktur, ada bagian-bagian yang harus dipenuhi gitu. Menurut aku debat tuh kayak gini, kamu berantem, semakin banyak kamu menyerang dan semakin banyak kamu menangkis, disitulah menangnya gitu. Jadi ada poin-poinnya gitu. Jadi debatnya nggak akan berakhir, tapi nanti dilihat yang mana poinnya paling banyak gitu. Yang kayak memberikan solusi paling banyak. Iya, memberikan solusi paling banyak, yang strukturnya terpenuhi gitu, yang bisa menangkis serangan-serangan lawan gitu. Itu ada strukturnya. Iya. Kayak aku yang benar gini gitu. Nah iya, makanya juga menurut aku karena ada strukturnya, meskipun kamu masuk debat bukan berniat untuk bisa menang lomba, strukturnya tuh akan sangat berguna ketika kamu public speaking. Jadi pembicaraan kamu tuh bisa terstruktur gitu. Orang bisa mengerti apa perkataan kamu karena kamu udah belajar nih struktur cara menyampaikan yang benar gitu. Karena di debat itu tuh sebenarnya seperti seni mengajak gitu. Jadi struktur di debat itu didesain sedemikian rupa agar lebih mudah dimengerti. Jadi audiens atau juri itu tuh mudah mengerti apa yang kita bicarakan gitu. Jadi itu kayak gimana kita bisa pandai memprovokasi lawan aja. Sebenarnya bukan provokasi lawan sih. Di debat itu kita tujuan utamanya tuh bukan untuk melawan lawan kita, tapi bagaimana kita bisa mengajak juri untuk percaya dengan argumentasi kita gitu. Makanya seni persuasi aku bilang gitu. Oh gitu. Keren juga ya ternyata. Nah, kan teman-teman udah ikutin ekskul ini udah bisa dibilang lumayan lama ya. Kira-kira kayak ternyata seseru itu atau gimana sih perasaan kalian? Oke, coba boleh JJ dulu mungkin. Mungkin menurut JJ itu kayak setelah bergabung ke ekskul ini JJ lebih merasa senang karena dari yang SMP kita mungkin tidak mengikuti organisasi atau apapun, masuk ke ekskul ini kita tahu bagaimana caranya berkeluarga, kita mendapatkan teman dan bagaimana berinteraksi dengan dunia luar. Aku mau nanya,
untuk persiapan kita seleksi ke Paskot tuh kita ngapain aja sih? Oh, kan ini eskul di sekolah Kak. Jadi kita itu dilatih di sekolah terlebih dahulu. Jadi dari awal kita masuk SMA, kita kan sudah mendaftar ekskul ini Kak. Jadi nanti beberapa bulan atau beberapa hari setelah MPLS atau masa sekolah, itu kita akan dilatih, dipanggil oleh para senior, lalu kita dilatih. Lalu kita akan diberikan ilmu, semua yang dibutuhkan untuk selama seleksi, kita akan diberi beberapa bulan. Jadi jarak untuk ke seleksi selanjutnya itu sekitar 6 bulan Kak. Jadi makanya Berarti selama 6 bulan tuh latihan terus ya, gitu. dan nanti juga terdapat event-event yang menarik di dalam ekskul tersebut yang mungkin bisa memacu kita untuk lebih aktif lagi Kak. Kira-kira hari latihannya hari apa aja? Setiap hari nggak? Soalnya 6 bulan, terus setiap hari juga. Berapa ratus hari? Iya, pada seminggu. Enggak Kak, biasanya itu cuma di hari-hari libur dan saya Sabtu Minggu gitu. Oh gitu. Kalau misalnya selain Paski mau jadi Paskot, dia ada lomba lain nggak? Selain itu gitu. Oh, untuk itu ada kayak LKBB, kayak Bob juga di Pramuka juga. Oh, berarti meskipun tujuannya nggak ke Paskot, masih ada lomba lain Ya, juga masih. gitu. Nah, kalau Umay sendiri gimana nih? Kalau aku gini, kan aku waktu MTS, aku nggak terlalu aktif banget, aku kuper gitu. Jadi aku waktu SMA aku agak sedikit takut karena misalnya gini, kalau misalnya aku mau masuk ekskul lain, banyak orang yang udah mendalami hal itu dari dia SD mungkin, dari dia MTS gitu. Sedangkan aku cukup terlambat karena dari MTS tuh aku bener-bener yang sekolah pulang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, kuper banget. Jadi waktu SMA aku cukup takut nggak bisa ngapa-ngapain karena ya aku nggak punya basic apapun gitu. Nah kebetulan untuk debat itu memang dimulainya dari SMA gitu. SMP ada sih, tapi kalau misalnya di Sumatera Barat, even di Indonesia itu tuh belum banyak juga. Paling 1 tahun tuh cuma ada 1 atau 2 lomba. Pun yang dari Kemendikbudnya SMP tuh belum ada lomba debatnya. Jadi ketika aku masuk ke debat, semuanya tuh benar-benar starting pointnya tuh sama. Yeah. Jadi aku nggak merasa ketinggalan gitu. Makanya mungkin aku bisa lebih enjoy karena aku nggak ada rasa kecil hati karena dia udah debat duluan nih gitu. Oh dia udah lomba nasional waktu SMP gitu. Jadi aku enjoy karena aku seperti menemukan tempat baru gitu. Iya. Semuanya mulai dari Iya, semuanya mulai dari awal, tidak ada kecil hati gitu. Yang kayak gitu-gitu sih, makanya aku bisa enjoy. Pun kalau di debat, sebenarnya kita nggak yang serius-serius banget juga gitu. Nggak yang kayak Amerika lawan Cina, Amerika dikeluarkan dari vetonya dan lain sebagainya gitu. Jadi pembahasannya nggak selalu yang kayak gitu. Makanya cukup asik karena ini kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Contohnya gini, kalau di debat yang kita debatin itu namanya mosi kan. Aku pernah dapat mosi kayak gini. Ada namanya Anto. Dia itu presiden dari negara yang paling hebat di dunia. Anto dikasih tahu sama ilmuwan, kalau misalnya 3 hari lagi nanti ada meteor yang datang ke bumi. Nanti setelah meteor itu datang, akan ada debu dan hujan asam selama 30 hari. Tapi ilmuwan itu udah menyiapkan kapal antariksa. Tapi cuma 1% yang bisa masuk ke kapal antariksa itu. Nah, kamu sebagai Anto, kamu mau kasih tahu nggak ke seluruh dunia kalau misalnya meteor itu akan datang? Atau kamu diem-diem aja terus kamu pikir sendiri siapa yang masuk ke dalam kapal antariksa itu. Jadi yang nggak yang serius-serius banget juga jadi gitu. ada mosi-mosi kayak gitu. Ada juga. mosi-mosi kayak gitu juga. Atau kayak apa tuh misalnya kayak lebih baik mie rebus atau mie goreng gitu-gitu. Yang kayak gitu ada juga. Cuman kalau misalnya di Asian Parliament itu ada mosinya tuh gimana ya? Dia tuh harus 50-50 gitu. Jadi kalau misalnya mie rebus mie goreng mungkin ada kayak karena ada Batman atau Superman gitu. Nah, kalau Batman dan Superman tuh Batman atau Superman itu ada. Cuman kalau misalnya mie rebus atau mie goreng aku nggak tahu itu akan ada atau tidak. Ada atau tidak itu nggak tahu, tapi bisa aja gitu. Oke, mungkin udah banyak banget nih kita dengar cerita dari 2 ekskul hebat yang ada di Kafla Dupa, yaitu dari ekskul debat dan juga ekskul pasti. Mungkin kayaknya
adik-adik udah tahu mungkin sedikit tentang ekskul debat sama pasti ini. Ya, dua ekskul yang sangat keren dan inspiratif banget ya, Kak Fazer. Jadi buat kalian yang mau tahu info selanjutnya atau yang info yang lebih dalam tentang dua ekskul ini bisa lihat di IG keduanya di ekskul debat dan juga paski. Sampai jumpa di Sapa episode selanjutnya. Dadah.